Kedua pengacara buruh diadili Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka termasuk dalam 26 terdakwa yang diadili karena terlibat demonstrasi buruh pada Februari lalu. Cenderungan juga penegak hukum di lapangan akan menakut-nakuti tersangka atau terdakwa dengan ancaman kalau pakai pengacara hukumannya akan lebih tinggi. Suruh berhentiin LBH sama media gitu. Oh, media juga nggak boleh ngeliput? Iya, nggak boleh. Sampai ditarik-tarik kan nggak boleh. Kamu daripada bayar LBH, lebih baik kamu bayar utangnya aja biar cepat selesai gitu. Itu siapa yang bilang? Dari Polrestabes ada. Bilangnya begitu? Iya. Daripada bayar pengacara? Iya. Padahal LBH tidak dibayar. Ya, itu tadi video singkat terkait dengan kriminalisasi advokat dan ada berbagai respon dari kalangan masyarakat tadi ya. Kita saksikan bersama ada tekanan-tekanan tadi dari video tersebut untuk tidak menggunakan jasa bantuan hukum atau tidak dilaporkan ke lembaga bantuan hukum tadi ya berdasarkan video tersebut tadi. Nah, kita pada sesi kali ini kita akan menanyakan tanggapan terkait dengan video yang sudah diputarkan tadi. Kita akan menanyakan bagaimana tanggapan atas video tersebut. Kita akan tanyakan kepada Bang Irianto. Ya Bang, mungkin tadi dari video tersebut bagaimana tanggapannya terkait dengan video tadi Bang? Kalau menilai video, saya bukan ahlinya nih, karena saya bukan orang perfilman. Iya. Ya. Jadi editingnya bagus kalau ditanya soal video tadi ya. Tapi kalau ditanya soal apa konten video tadi mungkin saya bisa jawab ya. Maksud kami konten dari video tadi yang banyak menjelaskan ada penghalang-halangan bantuan hukum dan sebagainya. Ya, kalau mungkin di LBH dan kenal Surya Chandra, kebetulan sekarang jadi Wamen, itu juga ngalamin yang namanya ditangkap waktu demo, tapi dia dampingi mahasiswa. Itu ditahan di Polres Jakarta Pusat sampai kemudian diadili, tapi karena hukumannya cepat aja, cuma dapat denda dan itu cepat. Artinya yang saya mau katakan, profesi apapun itu ada resiko. Apapun profesi yang dilakukan seseorang itu pasti ada resiko dari profesi yang dilakoni. Jadi menurut saya kita ngelihat yang namanya tantangan itu risiko dalam artian ini suatu yang fabricated ya atau yang incidental. Jadi kita mesti bedakan itu karena ada kerjaan-kerjaan yang karena insidental kita jadi celaka. Tapi ada yang memang disengaja supaya kita celaka. Nah, ini nggak usah konflik dalam namanya lawyer, kerjanya itu berhubungan dengan konflik. Ada pihak kawan, ada pihak lawan. Ya. Nah. Oke. Jadi dalam menanggung sebuah resiko itu udah menjadi bagian dari pekerjaan seorang lawyer, intinya itu. Nah, hanya menjadi menarik ketika ada intervensi negara. Nah, itu urusannya jadi beda. Ya, ketika ada intervensi negara. Nah, kebetulan tahun 90 pertengahan tahun 90 itu banyak kasus-kasus begitu ya. Entah itu dari TNI, entah itu dari Polri, ya waktu itu belum ABRI masih ada. Jadi untuk kasus-kasus tertentu tentara bisa ikut campur ya pada waktu itu. Nah, jadi resiko-resiko justru menurut saya resiko yang sekarang ini dihadapi lebih dari pihak yang bersengketa. Sangat jarang saya pantau ada masalah-masalah atau intervensi dari kekuasaan dalam menangani suatu perkara. Nah, kalau lihat normanya di Undang-Undang 18 maupun Undang-Undang 16 itu kan jelas tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana. Nah, cuma lebih bagus Undang-Undang Bantuan Hukum karena disebut baik melakukan pekerjaan untuk kepentingan kliennya di dalam maupun di luar
pengadilan atau persidangan, kan gitu. Nah, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat kemudian direvisi oleh MK yang bunyinya jadi sama dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Jadi mau di luar ataupun di dalam pengadilan sama-sama tidak bisa dituntut selama melakukan pekerjaan itu dengan itikat baik. Nah, ada yang lebih bagus lagi dari bantuan hukum adalah di pasal 9. Di situ sebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berhak mendapat jaminan perlindungan hukum, keamanan, keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Nah, ini di Undang-Undang Advokat nggak ada. Ya, nggak ada satu pasal pun yang memberi jaminan seperti ini secara hukum, ya, formal. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah ternyata peraturan kita membedakan antara advokat dan pemberi bantuan hukum. Walaupun yang namanya pemberi bantuan hukum bisa juga organisasi, bisa juga advokat. Ya, jadi advokat yang bekerja memberi bantuan hukum bisa terima ini undang-undang bantuan hukum, yang tidak, yang nggak berlaku ketentuan ini. Berlakunya ketentuan advokat. Nah, ini saya pikir yang pertama harus diluruskan juga nih. Karena yang namanya mendapat jaminan perlindungan semacam ini, pertanyaannya adalah siapa yang ditugasi menjamin? Negara konteksnya siapa? Perlindungan hukum, keamanan itu bentuknya apa? Jadi dikawal? Apa ada pengawalan atau ada penjagaan? Ini belum tentu juga advokatnya mau diperlakukan seperti itu, kan gitu. Nah, apa yang dialami teman Tigor itu, ya, menurut saya bagian dari risiko pekerjaan. Nah, apalagi orang LBH itu, buat kita yang di LBH itu risiko seperti itu bukan saya katakan hal yang biasa, tapi sudah menjadi bagian dari kerjaan yang kemungkinan besarnya terjadi. Dan hampir semua orang yang kerja di LBH, terutama yang pada waktu zaman Orde Baru itu yang saya tahu persis, ngalamin lebih dari itu, ya. Dan gerakan masyarakat sipilnya juga jadi solid untuk mendukung atau melakukan perlawanan atas perlakuan-perlakuan seperti yang dialami Tigor. Jadi ada yang sempat sampai sidang, ada juga yang nggak sempat sidang. Artinya sesudah ditangkap keluar gitu aja, bebas lepas gitu aja, nggak ada konsekuensi hukum apa-apa. Buat yang nangkep juga nggak ada. Yang ditangkap alhamdulillah doang, udah nggak ada kompensasi apa-apa, nggak ada. Oke. Nah, jadi kalau berkaitan dengan kawan Tigor tadi, menurut saya toh, dan akhirnya hukum bilang dia nggak bersalah kan, dibebaskan. Betul. Kan gitu. Artinya perjuangannya ternyata nggak selesai sampai di pendampingan, tapi juga harus memperjuangkan haknya sebagai advokat yang melakukan pendampingan. Dan pengadilan melihat itu, kemudian dibebaskan. Kan gitu. Justru itu kalau saya melihatnya menambah kredit poin buat Tigor. Karena dia sudah bisa membela dirinya, berarti pantas kalau dia bisa juga membela orang lain. Nah, yang repot kan kalau dia kemudian dinyatakan bersalah, nggak bisa membuktikan atau gagal membela dirinya, orang yang meminta tolong sama dia bisa jadi bertanya-tanya, gimana mau bela saya? Buat bela dirinya aja dia belum bisa, kan gitu. Ditambah umurnya masih muda, kan itu bebannya orang LBH itu adanya di situ, umur yang masih muda, modalnya semangat doang, gitu kan? Ya kan? Trustnya yang belum dibangun. Untuk ngebangun trust bahwa kita bisa bantu itu nggak gampang. Ya, nggak cuma gara-gara nggak bayar, terus kita bisa nanganin perkara dengan sekemampuan, nggak gitu. Tetap harus ada dibangun trust, gitu. Nah, jadi menurut saya apa yang dialami Tigor itu justru bagus buat dirinya juga, kredit poin buat dia. Jadi jangan cuma ngelihatnya dari sisi jeleknya aja, ada juga sisi positifnya, ada pengakuan dari publik kepada dia.
bahwa dia layak membela orang karena dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu kan. Nah, itu menurut pandangan saya. Oke, baik, terima kasih Bang atas pandangannya.